Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang interpolasi polinom Lagrange pada mata kuliah metode numerik. Langsung saja kita mulai tentang polinom Lagrange. Sebelumnya sudah kita bahas yaitu polinom Lanjar, itu bentuk persamaannya adalah P1X Y0 plus Y1 min Y0 per X1 min X0 dikali X min X0. Ini sudah kita bahas nih di pertemuan sebelumnya. Bentuk polinom linear atau polinom Lanjar itu seperti ini. Selanjutnya, persamaan di atas dapat kita ubah ke dalam bentuk nih P1 sama dengan Y0 X min X1 per X0 min X1 plus Y1 kali X min X0 per X1 min X0. Nah, coba kita akan jabarkan dapat dari mana persamaan kedua ini. Oke, akan kita jabarkan persamaan pertama sedemikian sehingga kita peroleh yang persamaan kedua ini ya. Oke, caranya ini kita kalikan saja bentuk X min X0, X1 min X0 ini ya ke Y1 min Y0. Oke, maka kita peroleh Y0 plus, nah ini Y1 ya, Y1 berarti kita kali dengan X min X0 per X1 min X0. X1 min X0. Nah ini, lalu yang Y0 sekarang, min Y0 itu dikali dengan X min X0 per X1 min X0. Nah, ini ya. Nah, kalau kita lihat ini sudah sesuai yang akan kita tuju ya. Yang pertama yang bentuknya ini Y1 dikali dengan X min X0 per X1 min X0. Ini sudah sama dengan ini ya, sama ini. Bentuknya X min X0 per X1 min X0. Nah, sekarang yang belum yang depan ini. Nah, caranya dengan menjabarkan aja ini kita hitung saja, kita jabarkan yang Y0. Nah, ini bisa kita samakan penyebutnya, kita gabung jadi satu ya. Jadi X1 min X0, maka X0 ini harus kita kali dengan X1 min X0. Kita peroleh X1 Y0 min X0 Y0, lalu yang ini dikalikan ke dalam juga jadi min X Y0, terus ini jadi plus ya, plus ini jadi X0 Y0. Nah, habis ya ini X0 Y0-nya. Nah, berarti tinggal X1 Y0 min X Y0. Lalu Y0-nya bisa kita keluarkan. Nah, jadi Y0, nah, kita keluarkan berarti ini tinggal X1 min X ya. X1 min X per yang bawahnya X1 min X0. Oke, apakah sudah sama? Belum ya, karena di atas ini X min X1 per X0 min X1. Ini tuh kebalik ya. Ini jadi X1 min X, terus ini X1 min X0. Nah, caranya kita kalikan min 1 per min 1. Nah, kita dapat yang ini Y0 dikali min 1 jadi X min X1 per X0 min X1. Nah, sudah sama ya. Bentuk yang akan kita tuju ya ini. Nah, ini. Nah, sudah sama dengan yang kita peroleh yaitu Y0 kali X min X1 per X0 min X1. Nah, itu ya, jadi bentuk polinom Lanjar yang sudah kita bahas sebelumnya bisa kita ubah ke bentuk seperti ini. Selanjutnya, polinom ini dapat kita tuliskan ke bentuk yang lainnya, yaitu P1 sama dengan A0 L0 ditambah A1 L1. Dengan A0 itu sama dengan Y0. Ya, kelihatan ya, di sini berarti A0 kita sama dengan Y0. Lalu L0 kita berarti L0 sama dengan ini ya, X min X1 per X0 min X1. Lalu yang A1-nya berarti Y1 ya. Yang satunya Y1. Lalu yang X min X0 per X1 min X0 ini sebagai nilai L1-nya. Persamaan inilah yang dinamakan sebagai polinomial Lagrange derajat 1. Nama polinom ini diambil dari nama penemunya yaitu Joseph Louis Lagrange.
yang berkebangsaan Perancis. Ya, jadi kita sudah bisa mengubah bentuk polinom lanjar yang sudah kita pelajari itu ke bentuk P1 sama dengan A0L0 ditambah A1L1. Nah, selanjutnya itu tadi kalau linier ya, atau lanjar atau derajat 1. Nah, sekarang untuk derajat N ya. Nah, kalau kita memiliki titik berjumlah N plus 1, nah, titik berjumlah N plus 1, maka nanti kita bisa membentuk polinom Lagrange derajatnya kurang dari sama dengan N. Ya, jadi maksimalnya kita bisa membentuk polinom berderajat N. Polinom berderajat N tadi, rumusnya ini sigma I dari 0 sampai ke N A I L I. Nah, berarti tinggal kita jalankan saja. I-nya dari 0 sampai N. A0 L0 ditambah A1 L1 dan seterusnya sampai ANL LN. Dengan nilai AI itu berarti A0, A1, A2 sampai AN-nya itu sama dengan YI. Ya, berarti A0 sama dengan Y1. Y0 ya, lalu A1 sama dengan Y1 dan seterusnya sampai nanti AN sama dengan YN. Dan nah ini yang bentuk L-nya ya, bentuk umum dari L. Nah, LI, nah LI itu didefinisikan sebagai, nah ini kalau kalian tadi kenal di sini sigma ya. Kalau sigma itu kita tambah ya, ini kan bentuknya seperti pi. Nah, kalau pi ini dia dikalikan. Nah, bedanya itu. Kalau sigma ditambah yang bentuk seperti ini kita kalikan. Jadi ini pi J dari 0 sampai ke N. J dari 0 sampai ke N dan J tidak sama dengan I, rumusnya X min XJ per XI min XJ. Nah, kalau kita jabarkan, kita jalankan, berarti ini kita jalankan J-nya dari 0 sampai N ya. Nah, berarti jadi yang atas X min X0 dikali X min X1 dan seterusnya sampai nanti X min Xn. Kalau yang bawah XI min XJ. Nah, I di sini dapatnya dari I ini ya, LI ini ya. Jadi LI itu I-nya itu tetap. Nah, berarti di sini jadi XI min X0. Nah, ini harusnya X0 ya. Karena J-nya itu kita jalankan dari 0 sampai ke N. Nah, jadi ini N0, lalu jalan X0, terus ini 1 ya. Ini 1, 2, dan seterusnya sampai nanti XI min XN. Lanjutnya, nah, coba sekarang kita akan buktikan ya, apakah rumus ini benar ya, benar adanya kalau kita terapkan ke bentuk polinom yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama polinom berderajat 1 ya. Jadi kalau kita tadi punya polinom berderajat 1, itu rumusnya P1X ya. Itu sama dengan A0 ya, L0X ditambah A1L1X. Ya, jadi kalau kita punya derajat 1 berarti dia sampai ke A1L1. Nah, L0, nah, kalau L0 berarti rumusnya gimana? Kalau L0 berarti rumusnya ini I. Nah, ini berarti J-nya jalan dari 0 sampai ke N. Nah, N kita 1 ya, karena polinom derajat 1. 1 di mana ini J itu tidak boleh sama dengan I. I dalam ini adalah I kita itu 0. Nah, yang ini X min XJ per XI min XJ. Nah, sekarang kita tinggal jalankan. J-nya sama jalan dari 0 sampai 1 ya. Tapi pas 0 ini nggak boleh. Ya, kan tidak sama dengan 0. Maka kita main dari 1. Maka jadi X min X1 per X0. I di sini tadi 0 ya. Kita ganti jadi 0. X0 min X1. Nah, bentuk L0-nya seperti ini. Kalau L1 gimana? L1-nya berarti ini Pi J dari 0 sampai 1. Dan J-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, maka jadi X min XJ ini tetap rumusnya ini X. Nah, iya, I-nya tadi 1. Min XJ. Nah, berarti ini sama dengan X min X1. X1 jalan ya. Jalan J-nya itu dari 0 sampai 1. Nah, 0. Nah, berarti ini X0 per
X1 min X0. Nah, seperti ini. Jalan dari 0 sampai 1. Nah, pas 1 nggak bisa ya, karena dia tidak boleh sampai 1. Nah, cocok ya dengan yang sudah kita bentuk sebelumnya tadi, sama persis. Nah, sebentar, kita lihat sebentar. Nah, sama ya, sama persis. Bentuknya ini L0 sama L1. Oke, berarti benar. Nah, coba sekarang saya ingin memberikan contoh untuk polinom berderajat 3 ya. Kalau polinom berderajat 3 berarti rumusnya seperti apa? Oke, polinom berderajat 3 berarti nanti bentuknya sama dengan A0, L0X ya, ditambah ini A1, L1X ditambah A2, L2X ya, ditambah A3, L3X. Nah, sekarang coba ini saya ingin memberi contoh untuk mencari L1 ya, untuk mencari L1 X-nya. Nah, L1. Nah, L1 sini pasti beda ya. L1 polinom untuk derajat 3 sama polinom derajat 1 itu pasti beda. Nah, coba kita lihat. Ini berarti sigma, ini J dari 0 sampai N. N kita 3. Ya. Lalu, tapi J-nya ini tidak boleh sama dengan 1. Kan gitu. Nah, ini X min XJ per XI. I-nya tadi kita 1 ya. Min XJ. Nah, kalau kita jabarkan jadi apa? Ini jadi jalan ya. X-nya itu jalan dari 0 sampai 3. Nah, tapi J-nya jalan 0 sampai 3, tapi nanti tidak boleh J-nya sama dengan 1. Maka ini jalan saja. X min X0 ya kan, terus X min X1 tapi nggak boleh jadinya sekarang X min X2, terus X min X3. Nah, ini yang atas, yang bawahnya berarti X1-nya tetap ya, X1-nya tetap X1 min X0 ya. Lalu di sini X1 min X1. Nah, X nggak boleh ya kan, maka ini jadi X min X2. Lalu ini X min X1 min X3 ya. Nah, inilah contoh untuk mencari L1. Jadi L1-nya polinom berderajat 3 jelas berbeda dengan untuk polinom berderajat 1, walaupun sama-sama L1 ya. Nah, itu rumusnya berarti ini sudah tepat ya. Nah, silahkan digunakan ini rumus untuk mencari L ke I tadi. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, selanjutnya, sekarang akan kita tunjukkan bahwa LIXD, nah ini X-nya ini disubstitusikan dengan J ya. X-nya itu disubstitusikan dengan J, di mana kalau I-nya tadi sama dengan J, hasilnya sama dengan 1, tapi kalau I tidak sama dengan J, dia hasilnya 0. Ya. Nah, terus nanti akan ditunjukkan bahwa polinom tadi, interpolasi polinom Pnx tadi melalui setiap titik data. Nah, ya jelas ya, kemarin diingat-ingat definisi dari interpolasi, itu harus melewati semua titik yang diketahui. Misalkan di titiknya di sini kita tadi, X1, X2, X3, sampai X ke N. Gitu ya. Oke, akan kita tunjukkan. Tadi sama dengan 1 jika I sama dengan J dan bernilai 0 jika I tidak sama dengan J. Nah, ini buktinya. Pertama, untuk I sama dengan J. I sama dengan J ya. I sama dengan J berarti di sini nanti ada bentuk ya, ada bentuk yang atas ini sebentar. Yang atas ini kita ganti dengan XI ya. Nah, ini. Jadi untuk I sama dengan J berarti X-nya, X di sini ya, X di sini kita ganti dengan XI ya, kita ganti dengan XI. Kalau kita ganti dengan XI, maka ini pasti ada XI min X0 ya, XI min X1 dan seterusnya ya. XI min XI min 1, XI XI plus 1, XI min XN. Itu yang atas. Jadi karena X-nya tadi kita ganti dengan XI. Kalau yang bawah ya memang sudah fix kan, di sini XI kan. XI min X0, XI min XI, dan seterusnya sampai XI min XN. Nah, kalau kita lihat kan sama persis ya, atas sama bawahnya, karena ini tadi X di sini kita ganti XI,
yang bawahnya sudah XI. Sama, berarti hasilnya 1. Terbukti kalau I-nya tadi tidak sama dengan J, ya, I tidak sama dengan J, artinya X-nya tadi kita ketahui dengan XI, hasilnya 1. Nah, tetapi kalau I tidak sama dengan J, nanti dia hasilnya sama dengan 0. Nah, berarti tinggal kita ganti X kita di sini, ini tadi XI, sekarang di sini diganti XJ. Maka bagian atasnya ada XJ min X0, ya, terus ada XJ min X1 kan dikurangi X0, dikurangi X1, dikurangi X2 dan seterusnya sampai nanti pasti ada kondisi saat XJ min XJ, ya. Kan ini tadi J-nya jangan dari 0 sampai ke N, ya. Pasti ada kondisi dari XJ min XJ, ya. Dan seterusnya sampai XJ min N. Kalau yang bawah tetap XI min XJ, ya. XI min X0, XI min X1 dan seterusnya. Nah, kondisi yang atas tadi ada kondisi saat XJ min XJ, maka ini nilainya sama dengan 0. Nah, maka 0 dikalikan berapapun tetap 0, maka yang atas 0. 0 dibagi berapapun nilainya juga 0. Terbukti bahwa kalau I-nya sama dengan J hasilnya 1, dan kalau I tidak sama dengan J sama dengan 0. Nah, gunanya apa ini? Dua bukti ini gunanya nanti akan kita gunakan untuk membuktikan bahwa setiap titik yang kita miliki itu melalui polinom Lagrange yang kita bentuk. Ya, nah, ini buktinya. Jadi kalau kita punya polinom derajat n, Pn, ya, Pn itu berarti kan L0, ya, L0, Y0, L1, Y1, L2, Y2 dan seterusnya. Kalau kita substitusikan ke titik, jadi kita punya data sebanyak, ya, sebanyak n, ya, data kita apa? X0, Y0, X1, Y1, X2, Y2 sampai Xn, Yn. Itu data kita, data yang sudah ada yang apa? Sudah diketahui itu kebenarannya. Maka kalau kita substitusikan di sini X0, nah ini L0, X0 dan seterusnya. Nah, ini ada kondisi saat L0, X0. Tadi sudah ada, ya. Jika I sama dengan J nilainya 1. Nah, maka ini sama dengan 1. Ini sama dengan 1. Tapi ini ada L1, X0. Artinya apa? Artinya I tidak sama dengan J. I tidak sama J tadi nilainya harus sama dengan 0. Ya, ini 0. Lalu ini ada L2X0. Nah, ini juga beda. Nilainya berarti dikali 0. Dan seterusnya sampai nanti ini N, ini 0. Berarti 0 juga. Ini 0 semua, tinggal sisa 1. 1 kali Y0 yaitu Y0. Maka benar adanya. Kalau kita substitusikan X0, hasilnya sama dengan Y0. Dengan cara serupa, maka nanti kalau kita substitusikan X1, nilainya juga Y1. Kalau kita substitusikan Xn, nilainya juga Yn. Nah, itu ya. Maka dengan demikian terbuktilah bahwa PNXI sama dengan YI. Artinya untuk setiap nilai XI yang kita substitusikan, dia hasilnya sama dengan YI atau data kita. Ya. Atau dengan kata lain, polinom interpolasi PN melalui setiap titik data. Berarti aturan kita di awal bahwa interpolasi itu harus melalui semua data itu terpenuhi. Oke, contoh ya ini. Hampiri fungsi fx, ya, sama dengan cos x, ya, untuk interpolasi derajat 3 di dalam selang 0 sampai 1,2 gunakan 4 titik yaitu 0,0, 0,4, 0,8 dan 1,2. Perkirakan nilai P3 0,5 dan bandingkan nilai sejatinya. Nah, ini sebenarnya nilai data kita, ya, ini data kita. Ini X0 Y0, X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3. Ini data kita. Kita punya sebanyak 4 titik, maka nanti kita bisa membentuk polinom berderajat 3. Nah, ini datanya, ya. Datanya kalau kita tuliskan, ini X0, ini Y0, X1, Y1, X2, Y2, dan X3, Y3. Polinom Lagrange derajat 3 yang menginterpolasi keempat titik di tabel adalah berikut. Nah, di sini ditunjukkan rumusnya, ya. Polinom berderajat 3 berarti tidak sudah kita sebutkan A0 L0, A1 L1, A2 L2 sama A3 L3. Nah, rumusnya ini. Tadi sudah saya tunjukkan satu, ya.
Tadi sudah saya tunjukkan satu untuk yang L1. Nah, coba saya ingin menunjukkan satu lagi supaya kan lebih jelas ya bagaimana dapat rumusnya itu ya. Rumusnya itu seperti apa? Apa? Coba kita coba L2 ya. Coba L2. Kalau L2 berarti rumusnya apa? Ini P ya. J dari 0 sampai N ya. N kita berapa? Polinom derajat 3, maka sampai 3. Ini tapi J-nya tidak boleh sama dengan 2. Ya, terus atasnya apa? X min XJ, yang bawahnya XI. Jadi X2 min XJ. Nah, sekarang kita jabarkan. Yang atas berarti X min jalan ya, J-nya dari 0 sampai 3, berarti X min X0 ya. Lalu jadi X min X1. Nah, X min X2 nggak ada, nggak boleh. X min X3. Oke, sama dengan yang bawahnya berarti X2 min X0 ya. Lalu X2 min X1 dan X2 min X3. Sama nggak dengan L2-nya? L2 kita ini ya. Sama ya. X min X0. Sebentar, X min. Sebentar, kita tadi bandingkan Y2 ya. L2 ini ya, ini sorry. Kita tadi bandingkan yang L2 ini. Sama tidak? Sama ya ternyata ya, X min X0, X min X1, X min X3, X2 min X0, X min X1, X2 min X. Nah, itu ya. Jadi nanti silahkan dipahami ya rumusnya ini tadi untuk nyari L1, L2, L3 tergantung polinomialnya juga. Sudah, kita sekarang tinggal substitusi ya, tinggal substitusikan ke nilai kita di sini ya. Jadi ini nilai X1, ini nilai X1 Y1, ini X0 Y0, ini nilai X2 Y2, ini nilai X3 Y3. Tinggal kita substitusikan ke sini ya nilainya. Lalu X-nya nanti kita ganti ya, X di sini itu diganti dengan ini 0,5. X-nya sama dengan 0,5. Kita substitusikan ke sini. Oke, coba kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya ya, sudah kita substitusikan. Hasilnya ini. Ini lalu disubstitusikan nilai X-nya tadi ya, 0, berapa tadi? 0,5 ya, substitusikan X-nya 0,5. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, nah sekarang ini kalau digambar ya. Nah, ini kalau digambar. Nah, ternyata hampir berhimpit ya, berarti hampir berhimpit. Ini yang fx ini y sama dengan cos x, ini yang y sama dengan fx ya, yang ini. Yang garis tipis, nah seperti ini. Yang garis tebalnya itu yang polinom kita yang kita bentuk ini ya, polinom yang kita bentuk ini. Nah, yang garis tebal. Mirip ya, hampir sama, berhimpit, hampir berhimpit. Cuma di ujung-ujungnya saja di sini tidak berhimpit. Kalau ini hampir sama berhimpit. Berarti sudah sangat mendekati dengan fungsi aslinya. Nah, sekarang kita nah ini untuk nilainya ya, tadi kita belum substitusikan nilainya. Nilainya X-nya diganti 0,5. Substitusi aja nilainya kita peroleh 0,877221. Oke, sebagai perbandingan cos 0,5 kalau solusi sejatinya itu 0,877583. Nah, ternyata selisihnya juga sangat kecil ya. Cuma beda di sini ya, ini 72, ini 75. Nah, dia 0, bedanya 0,0003. Bedanya itu sedikit sekali. Nah, catatan bahwa polinom Lagrange tidak hanya berlaku untuk titik-titik yang berjarak sama. Kita juga dapat membentuk polinom Lagrange untuk titik-titik data yang tidak berjarak sama. Nah, jadi tadi kan data kita sama ya. X0, X1, X2, X3 itu jarak-jaraknya sama. Nah, sebenarnya bisa juga polinom Lagrange itu untuk menyelesaikan yang jaraknya berbeda. Seperti contoh berikut. X0-nya 1, X1-nya 4, terus 6. Kan selisihnya beda ya ini. Ini ke sini selisihnya 3, ya, ini selisihnya 3, ini selisihnya 2. Nah, nggak masalah. Ya. Ini selisihnya
3, ini 2 tidak bisa, enggak masalah, bisa kita tentukan. Nah, ini tentukan F3,5, kita suruh mencari F3,5 dengan polinom Lagrange derajat 2 dengan 5 angka binang. Nah, ini ya. Oke, coba saya pengen menjabarkan ini ya, mencari L0, L1, dan L2-nya supaya kalian lebih jelas. Kalau ini kan dia langsung mensubstitusikan nilainya ya. Oke, coba kita jabarkan ya. Untuk nyari L0 gimana? Untuk mencari L0, nah berarti rumusnya ini P, ini J sama dengan 0 sampai 2, karena derajat 2 ya. Ini tapi J-nya tidak sama dengan 0. Ini tadi X min XJ per X min X1, X1, X0 ya. X0 min XJ. Oke, kalau kita bentuk jadi apa? Jadi X min J-nya jalan dari 0 sampai 2 ya, tapi J-nya tidak boleh mulai dari 0. Ya, maka ini jadi X min X1 ya. Kita mulai dari X1, terus ini X min X2. Yang bawahnya ini jadi X0 min X1, lalu ini X0 min X2. Oke, itu yang L0. Sekarang yang L1. L1 apa? Berarti ini B, lagi J sama dengan 0 sampai ke 2. Tapi J-nya tidak boleh sama dengan 1. X min XJ per X1 ya sekarang. Min XJ. Nah, kalau kita jabarkan berarti X min XJ kita berarti jalan ya dari 0 sampai 2 ya. X0, terus ini X min. Tapi nggak boleh 1, berarti sekarang kedua. Per, nah ini jadi X min ini X1 ya. X1 min X0, ini X1 min X2. Oke, sekarang kita jabarkan untuk L2. L2-nya berarti P J dari 0 sampai 2. Nah, terus ini tapi J-nya tidak boleh sama dengan 2. Ini X min XJ per X0 min X0 X2 ya, berarti X2 min XJ. Nah, dijabarkan jadi X min X0, X min X1, X2 nggak boleh ya, karena tidak boleh sama dengan J. Berarti X1 min X0 ya. Ini X2 ya, X2. Ini berarti X2 min X1. Oke, nah kalau sudah rumusnya dapat, tinggal substitusi ya. Nah, ini X min rumus kita tadi L0 ini ya. Nih, X min X1, X1 kita sama dengan 4 ya. Ya kan ini nilai X1, ini X0, ini Y0 ya. Ini X1, ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2 ya. Oke, tinggal substitusikan aja. Sudah benar ya. X min X1 berarti X min 4. X min X2 berarti X min 6 per X0 min X1. X0 kita itu 1. X0 1 min X1-nya 4. Terus X0 min X2 berarti 1 kurang 6. Dan seterusnya. Nah, kita sudah tahu rumusnya. Tinggal masukkan data kita. Lalu yang ditanya tadi F3,5, maka substitusi saja X-nya dengan 3,5 ya di sini. Nah, sudah ketemu hasilnya seperti ini. Nilai L0, L1, L2 untuk yang 3,5. Oke, sudah dapat. Nah, kalau sudah, susun ya, susun. Nah, ini nilai L0-nya kita substitusikan, ini L0, satu Y0. Nah, Y0-nya ini ya, Y0-nya ini 1,5 ini. Terus L1, L1-nya kita ini, lalu Y1, Y1 1,5727. Nah, ini ditambah L2, L2 kita ini min 0,125 dikali dengan Y1, Y2, Y2 kita 1,5751. Dihitung hasilnya sama dengan 1,5723. Oke, jelas ya untuk contoh ini.
Nah, ini diberikan bahasa pemrograman ya, bahasa pemrograman untuk polinom Lagrange. Silahkan nanti dicoba bahasa pemrogramannya. Oke, kita sudah selesai membahas tentang polinom Lagrange. Nanti kita lanjutkan ke metode interpolasi yang lainnya. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.